Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan cerita dari Nabi Adam yang minggu-minggu kemarin masih belum selesai sampai saat ini. Kita lanjutkan, kemarin sudah sampai menceritakan putra terakhir Nabi Adam, yakni Nabi Sis. Putra terakhir dari Nabi Adam, Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah anak terakhir yang Allah janjikan pada Nabi Adam sebagai ganti atas anak Nabi Adam, yakni Habil, yang mati karena dibunuh oleh Qabil. Ceritanya Nabi Adam itu setelah kematiannya Habil itu selama 1 tahun hidupnya merenung, bersedih, dan tidak semangat melakukan aktivitas. Bahkan untuk bersama istrinya saja juga tidak semangat. Ya, berhubungan dengan istrinya juga tidak semangat. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Adam untuk menghentikan rasa sedih dan tangisannya itu. Lalu Allah janjikan pada Nabi Adam bahwa putranya Habil yang telah meninggal akan digantikan dengan putra yang lebih baik, yakni Nabi Sis. Dengan tanda-tanda Nabi Sis itu akan lahir sendiri, tidak kembar. Anaknya Nabi Adam itu kan ada 40 kembar selain yang terakhir Nabi Sis. Ceritanya Nabi Sis itu ketika dikandung oleh Ibu Hawa tidak merasakan berat, tidak merasakan susah, bahkan ketika melahirkan tidak merasakan sakit. Karena keistimewaannya Nabi Sis. Dan nurnya Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Adam ini diturunkan pada Nabi Sis. Dari Nabi Sis ini nanti akan lahirlah para nabi sampai hari kiamat. Nabi Adam sendiri hidupnya itu diriwayatkan 1000 tahun. 1000 tahun itu dari diturunkan ke dunia, itu 1000 tahun. Selama masa hidupnya Nabi Adam, keseluruhan keturunannya mencapai 40.000. Ini 40.000. Kalau anaknya langsung itu berjumlah 41, 20 kembar, dan satunya terakhir Nabi Sis. Itu ya. Diceritakan ketika Nabi Sis ini sudah lahir dan sudah dewasa, ini Nabi Adam mulai menyendiri, uzlah. Seperti ceritanya Nabi Muhammad itu ketika umur 40 tahun itu uzlah, menyendiri, fokus ibadah kepada Allah. Dan urusan-urusan Nabi Adam semuanya diserahkan pada Nabi Sis. Terkait kalau ada permasalahan perlu dihukumi, perlu diputuskan, ini nanti semuanya kembalinya ke Nabi Sis, menggantikan ayahandanya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ini sudah mendekati kematiannya atau wafatnya, Allah mewahyukan pada Nabi Adam untuk mewasiatkan apa-apa yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Adam, diwasiatkan kepada Nabi Sis. Jadi Nabi Sis itu ceritanya ketika Nabi Adam sebelum meninggal di tahun itu, Nabi Sis itu diwasiati dan diberitahu tentang akan adanya banjir bandang di zamannya Nabi Nuh itu, tentang bencana-bencana dunia, diberitahu tentang waktu-waktu ibadah sehari semalam. Pokoknya diberitahu tentang masa depan lah. Bahkan Nabi Adam itu
dituruni dari surga kain sutra yang isinya gambar para nabi-nabi yang akan mendatang, nabi-nabi setelahnya. Nah, sutra itu oleh Nabi Adam diberikan pada Nabi Sis dan disuruh dimasukkan ke dalam peti. Dan juga Nabi Adam itu mengambil beberapa helai dari jenggotnya, ya, beberapa helai diberikan ke Nabi Sis. Nabi Adam berpesan bahwa kalau kamu besok menghadapi kesulitan ketika berperang, itu diperintahkan untuk dibawa. Karena dengan membawa itu, pasti nanti peperangannya bisa ia menangkan. Jadi itu seperti jimat, ya. Memang ada di ayat itu terkait jimat. Di zamannya Nabi Musa pun itu nanti ada sama. Itu diperintahkan oleh Nabi Adam, kain dan ubannya dan beberapa helai jenggotnya itu untuk dimasukkan ke peti. Dan Nabi Adam berpesan, kalau nanti uban jenggot ini kok memutih jadi uban, berarti kamu akan mati di tahun itu juga. Lalu Nabi Adam berpesan untuk memerangi Qabil. Nah, ceritanya Qabil itu kan lari, ya. Qabil itu ketika Nabi Adam datang untuk mengecek keadaan di luar, ternyata kan Habil sudah dibunuh oleh Qabil. Lah, ketika Qabil itu melihat Nabi Adam ayahandanya datang, dia kan lari. Diceritakan larinya ke arah tanah Yaman. Nah, dan diceritakan lagi ketika di tanah Yaman, Qabil itu bertemu dengan ditemui oleh iblis atau setan. Iblis itu lalu membisiki Qabil bahwa kenapa saudaramu kok kurbannya diterima dengan dimakan oleh api itu kurbannya. Oleh iblis ditipu, dia membuat cerita palsu bahwa Habil itu, kata iblis kepada Qabil, dia menyembah api. Jadi Habil itu dituduh atau difitnah menyembah api, makanya ketika kurban ada api yang datang memakan kurbannya. Semenjak itulah Habil akhirnya menyembah api beserta pengikut-pengikut dan keturunannya. Kita lanjut cerita, ya. Setelah wasiat itu, ya, ketika Nabi Adam sudah mendekati kematiannya, cincinnya Nabi Adam itu diberikan ke Sis. Cincinnya, lalu kudanya bernama Maimun. Itu kuda itu dari surga. Nah, itu kalau kuda itu bersuara, itu hewan-hewan di dunia itu merapat. Memang kudanya istimewa. Nah, itu seperti cerita yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi kalau Nabi Adam itu diberi kuda, kalau di Ibu Hawa itu dulu di surga diberi unta dengan sekedup di atasnya. Nah, ini juga ada cerita menarik begini. Nabi Adam kan meninggal di tahun itu setelah berwasiat kepada Nabi Sis. Nah, terus dikubur. Itu diceritakan di zamannya Nabi Musa, iblis itu pernah menemui Nabi Musa. Dan minta bantuan lah istilahnya, minta tolong. Wahai Musa, idza najaita rabbuka fashfa'li indahu wasalhu halli indahu min taubatin. Wahai Nabi Musa, ketika engkau bermunajat, berdoa kepada Allah, saya minta tolong
untuk tanyakan apakah saya masih bisa diterima taubatnya. Oleh Nabi Musa, iya nanti saya tanya. Saya ketika munajat tak tanyakan. Musa itu kan julukannya adalah kalamullah, karena memang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Lalu ketika Nabi Musa itu munajat kepada Allah, Nabi Musa menyampaikan, ya Allah, apakah setan itu bisa diterima taubatnya? Allah menjawab, wahai Musa, sebenarnya aku sudah tahu sejak dulu bahwa iblis itu tidak akan pernah taubat. Tapi walakin ana at-tawwabur rahim. Tapi saya adalah zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Jadi jika setan itu mau taubat, itu kuncinya dia mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam di kuburannya Nabi Adam. Itu ceritanya. Setelah itu, setelah selesai munajat, setan itu menemui Nabi Adam. Setan menemui Nabi Adam. Nabi Musa menanyakan, ya Musa, bagaimana permintaanku? Terus dijawab oleh Nabi Musa, al-amru mu'allakun ala sujudika inda qabri Adam. Untuk masalah taubatmu itu tergantung kamu, iblis, mau sujud ke Nabi Adam, mau hormat ke Nabi Adam. Lalu iblis menjawab, lah, Nabi Adam waktu hidup saja saya gak mau sujud, lain apalagi sekarang lah sudah mati, ya masa saya sujud? Itu ceritanya. Jadi memang iblis itu tidak akan mau memberi penghormatan kepada manusia, pada Nabi Adam. Setelah tanya apakah bisa diterima taubatnya, dikasih kesempatan, ya bisa diterima kalau mau sujud hormat di kuburannya Nabi Adam. Jawabannya ya sama. Waktu hidup aja saya gak mau, lah ini apalagi udah meninggal, kan tambah tidak masuk, kata iblis. Itu ceritakan bahwa setiap 100 tahun iblis itu dikeluarkan dari neraka, Nabi Adam dari surga. Iblis disuruh untuk memberi penghormatan, maka dia akan diterima taubatnya. Itu ada cerita riwayat begitu. Dan iblis tidak mau, jadi kembalikan lagi ke neraka. Nabi Adam kembali lagi ke surga setiap 100 tahun. Ceritanya seperti itu. Terus untuk Nabi Sis sendiri, Nabi Sis ya. Kita lanjutkan ke ceritanya Nabi Sis. Ceritanya Nabi Sis tersebut ketika menerima peti tadi, menerima peti kain sutra yang berisi gambar para malaikat dan juga jenggotnya Nabi Adam, itu berumur 400 tahun. Banyak yang diberikan, mulai pedangnya Nabi Adam, kudanya tadi, kuda Maimun, yang dari surga. Lalu Sis kan mendapatkan wasiat untuk memerangi saudaranya Qabil, ya hitungannya adalah kakaknya, emasnya. Wasiat itu dijalankan oleh Sis. Lah ketika dijalankan, dia berperang dengan Qabil, yaitu peperangan pertama yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh keturunan Adam. Itu peperangan pertama. Sis berlawan Qabil. Pemenangnya adalah Sis, karena Sis itu membawa kunci jimat berupa tabu tadi, kotak peti berisi sutra gambar malaikat dan berisi jenggotnya Nabi Adam, yang kalau dibawa pasti kalau peperangan itu dijamin nanti bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Nah setelah itu, sebelum
Qabil dieksekusi, nah, dihukum. Qabil itu ditawan lah. Qabil itu menyampaikan pada Sis, ihfad ya akhi, nah, itu. Ihfad ya akhi, apa bahasanya, kok lupa saya terusannya. Ihfad ya Sis ma bainana minar rohim, nah, itu. Wahai Sis, kita akan bersaudara, tenang, kita kan masih bersaudara, intinya begitu. Dan minta untuk dilepaskan, minta untuk tidak dibunuh, karena ada hubungan saudara. Masa mau bunuh saudara sendiri? Nah, dijawab oleh Nabi Sis, lah kok sekarang bahas saudara? Lah dulu pas membunuh Habil gimana itu ceritanya? Nah, akhirnya oleh Nabi Sis, setelah itu tangannya Qabil ditali, diikat ke lehernya, ke tengkuknya begini, lalu ditahan di tengah-tengah panas sinar matahari, kayak dibiarkan saja gitu, ditali di kayu, terus dibiarkan sampai mati. Itu ceritanya ketika Qabil itu mati, itu kan oleh anak-anaknya mau dikuburkan. Nah, setan datang menyerupai malaikat, jadi menyamar sebagai malaikat. Nah, setan mengatakan jangan dikubur. Lalu setan membawakan 2 batu marmer, terus tengahnya itu dibolongi, ya mungkin kayak peti gitu. Terus memerintahkan keturunannya Qabil untuk memasukkan Qabil itu ke dalam batu marmer itu. Tapi sebelum dimasukkan, disuruh untuk dipakaikan baju yang bagus, terus disuruh pokoknya didandani lah, baru dimasukkan ke dalam peti dari marmer itu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam peti dari marmer, disuruh dibuatkan tempat yang megah, terus dibuatkan singgasana atau tempat untuk meletakkan peti itu dari emas. Lalu setan memerintahkan siapapun yang masuk ke sini itu harus sujud dulu 3 kali. Jadi kayak dibuatkan istana yang megah, dan di situ ada peti di dalamnya, bersinggasanakan emas. Nah, yang di dalamnya isinya mayatnya mayatnya Qabil, dan mayat itu diawetkan. Jadi setan yang menyamar sebagai malaikat itu menyuruh anak-anaknya Qabil itu untuk memoleskan bahan-bahannya. Kalau sekarang mungkin bahan kimia atau pengawet, agar awet jasadnya, ya tidak membusuk. Nah, setelah itu iblis itu memasrahkan satu setan untuk masuk ke dalam peti dan bisa berbicara. Jadi kalau ada orang ke sana terus bertanya, itu dijawab oleh setan di dalamnya. Makanya para pengikutnya itu semakin yakin kalau mereka memang menyembah sesuatu yang benar. Seperti itu. Itu cukup lama seperti itu, dan terus menerus seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Sis ketika Habil dibiarkan mati di situ, mati kelaparan, kepanasan itu, dia kembali ke India, memang ke tempatnya Nabi Adam. Nah, ke India. Nah, sedangkan Ibu Hawa itu ceritanya meninggalnya Ibu Hawa itu jaraknya 1 tahun dengan meninggalnya Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam meninggal, baru Ibu Hawa itu meninggal jarak 1 tahun. Matinya pun di hari Jumat. Matinya sama, di hari Jumat. Banyak kejadian di hari Jumat itu. Turunnya Nabi Adam, diusirnya dari surga dan neraka itu juga di hari
Jumat. Nah, meninggalnya, terciptanya Nabi Adam juga di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang memang harus berhati-hati ya. Banyak makhluk yang takut terhadap hari Jumat karena memang kiamat itu besok kan diriwayatkan terjadinya di hari Jumat. Tapi hari Jumat itu juga banyak keistimewaannya karena julukannya juga Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Nah, itu hari Jumat, ada di hari Jumat itu satu waktu yang doa itu pasti mustajab, cuman dirahasiakan kapan waktunya. Ya kayak Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ya. Sedang kuburannya Ibu Hawa itu bersandingan dengan kuburannya Nabi Adam. Itu ceritanya seperti itu. Nah, ceritanya Nabi Sis itu kan sebagai ganti dari ayahnya. Jadi Nabi selanjutnya. Jadi dia juga dapat kitab yang jumlahnya 50 tadi itu. Nah, di Nabi Sis itu juga orang pertama yang apa ya mungkin memulai peradaban, menata peradaban. Jadi mulai melakukan transaksi jual beli, terus menambang. Ceritanya itu yang melakukan penambangan itu ya dimulai dari Nabi Sis itu, nambang emas dan perak dan apa ya, membuat takaran dan timbangan, apa namanya, mulai mengatur takaran dan timbangan, transaksi penambangan itu dimulai dari Nabi Sis. Mungkin untuk malam ini sekian dulu ya, karena memang udah malam, tadi banyak kegiatan. Saya akhiri, ketemu Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.